Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Galuh Nasution dengan NIM 11170809. Saya ingin mempresentasikan tentang rancang bangun sistem informasi akuntansi penjualan secara tunai pada toko bangunan. Yang pertama ada pembahasan materi. Pertama, pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan ruang lingkup. Yang kedua ada landasan teori yang berisikan tentang konsep dasar sistem dan peralatan pendukung atau tool system. Yang ketiga ada pembahasan yang berisikan tentang permasalahan pokok, pemecahan masalah, analisa kebutuhan software, use case, diagram, activity diagram, IRD, LRS, sequence diagram, deploy diagram, dan user interface. Kemudian yang keempat ada penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Pertama ada latar belakang. Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi informasi saat ini memudahkan manusia dalam berbagai hal. Banyaknya perkembangan di berbagai bidang kehidupan mampu mempermudah kinerja para pemakainya. Salah satunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dikatakan teknologi komputer sebagai sarana yang paling utama bagi kemajuan dunia. Teknologi komputer dapat mempersingkat waktu kinerja menjadi lebih efektif dan efisien baik di kehidupan sehari-hari maupun di dunia usaha. Teknologi mempunyai peran serta yang menjadikan pengolahan informasi menjadi semakin mudah dan menghasilkan informasi yang dapat bermanfaat bagi penggunanya. Pengolahan data informasi secara cepat dan tepat merupakan hal penting yang dibutuhkan bagi setiap perusahaan atau suatu instansi mengingat produktivitas, pekerjaan, waktu, dan biaya. Selama ini toko bangunan rata-rata dalam proses penjualannya menggunakan sistem yang belum terkomputerisasi, antara lain pendataan barang, penggunaan nota pembelian, pelaporan, dan pengarsipan yang masih manual. Dari masalah yang di atas diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat mempermudah pengolahan maupun mengontrol proses transaksi penjualan bahan-bahan bangunan sehingga sistem yang dibangun dapat memaksimalkan kinerja karyawan toko bangunan. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Pertama, maksud. 1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penjualan pada toko bangunan yang sedang berjalan saat ini. 2. Dapat memberikan kesempatan penulis untuk mengembangkan daya kreativitas yang dimiliki dalam perkembangan ilmu komputer. 3. Agar penulis dapat menerapkan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan selama perkuliahan. 4. Penulis dapat menganalisa sistem penjualan tunai pada toko bangunan serta mengidentifikasikan masalah-masalah dan memberikan solusi terbaik untuk memecahkan masalah yang ada di dalam toko bangunan tersebut. Selanjutnya ada tujuan. Merancang dan menerapkan sistem penjualan yang terkomputerisasi sebagai suatu solusi masalah yang dihadapi toko bangunan agar membantu meningkatkan efektivitas sistem kerja yang baik. 2. Menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat dalam proses transaksi penjualan. 3. Dan juga yang terpenting tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk syarat kelulusan Diploma 3 Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika serta bermanfaat bagi pembaca karya tulis ini, terutama bagi yang ingin mengembangkan penjualan yang belum tersistem. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Untuk memperoleh data dalam penulisan laporan tugas akhir sistem informasi akuntansi ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau library research. Nazir mengemukakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Yang kedua ada metode pengembangan software. Penulis menggunakan metode waterfall method atau air terjun. Metode waterfall yaitu proses pengembangan perangkat lunak yang terurut. Diibaratkan seperti air yang terus mengalir dari atas ke bawah, seperti air terjun melewati beberapa fase, yaitu perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian, dan sering juga disebut sequential linear. Selanjutnya ada beberapa tahapan pengembangan sistem. Yang pertama, analisa kebutuhan software.
yaitu menganalisis semua kebutuhan termasuk dokumen dan interface yang diperlukan guna menentukan solusi software yang akan digunakan sebagai proses komputerisasi sistem. 2. Desain, yaitu menjelaskan tentang kebutuhan sistem yang terkait pada pengembangan aplikasi rancangan database, software, arsitektur, dan user interface. Yang ketiga ada code generation, yaitu menganalisis semua kebutuhan termasuk dokumen dan interface yang diperlukan guna menentukan solusi, menentukan bahasa pemrograman yang akan digunakan, dan menentukan apakah program yang dibuat termasuk pemrograman terstruktur atau berbasis objek. 4. Testing, mendeskripsikan proses pengujian yang akan dilakukan dengan menggunakan black box testing. 5. Support, menjelaskan tentang upaya pengembangan sistem yang sedang dibuat dalam menghadapi perkembangan maupun perubahan sistem yang bersangkutan terkait dengan hardware dan software yang akan dipakai. Selanjutnya ada ruang lingkup. Dalam melakukan penyusunan tugas akhir ini, penulis melakukan pembatasan pada ruang lingkup yang membahas proses bisnisnya, yaitu ada tahapan pemesanan, tahapan pembayaran atau transaksi, dan tahapan pembuatan laporan. Mengenai sistem atau prosedur penjualan tunai yang berisi menu utama, menu pengubahan data profil, menu transaksi, menu master data meliputi data barang, data pelanggan, dan data petugas, menu laporan barang, dan menu laporan penjualan barang. Pada toko bangunan, pada umumnya rata-rata kegiatan jual beli material bangunan masih dilakukan secara manual, sehingga penulis mencoba merancang dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi berbasis desktop dengan menggunakan aplikasi program Java NetBeans serta database MySQL sebagai penyimpanan data yang digunakan dengan hak akses admin dan pemilik. Admin dapat menginput dan mengelola data pelanggan, menginput dan mengelola data barang, mengelola transaksi penjualan barang, dan pemilik dapat mengelola data petugas, melihat data barang, melihat data petugas, dan mencetak laporan barang dan laporan penjualan barang. Selanjutnya masuk ke landasan teori. Yang pertama, konsep dasar sistem. Pengertian sistem. Sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama, serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Menurut Jogianto 2017. Pengertian informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Menurut Hutahean 2015. Selanjutnya, pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan atau integrasi dari subsistem atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang berhubungan satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan pada masalah keuangan dan menjadi informasi keuangan. Menurut Susanto 2017. Selanjutnya ada peralatan pendukung atau tool system. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram yaitu diagram yang menggambarkan sebuah sistem dari sudut pandang user, yang memperlihatkan hubungan-hubungan yang terjadi antara aktor dan use case di dalam sistem tersebut, menurut Mahdiana 2016. Selanjutnya activity diagram. Rosa dan Salahuddin mengemukakan bahwa activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Selanjutnya ada Java. Java merupakan salah satu dari sekian banyak bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk telepon genggam. Bahasa pemrograman ini merupakan pengembangan C++. Saat ini Java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan dan secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak aplikasi ataupun aplikasi berbasis web. Novriadi 2015. Selanjutnya masuk ke permasalahan pokok. Setelah penulis menganalisis sistem kegiatan operasional, permasalahan yang dihadapi toko bangunan pada umumnya yaitu 1. Sistem yang digunakan masih manual sehingga memperlambat dalam proses pembuatan laporan. 2. Dalam pembuatan nota penjualan masih manual sehingga mudah disalahgunakan. 3. Data dalam pembuatan laporan tidak akurat karena masih menghitung dan membuat laporan secara manual. Selanjutnya ada pemecahan masalah.
Setelah penulis mengetahui adanya beberapa permasalahan pada toko bangunan, maka perlu diadakannya sistem yang mendukung untuk mampu mengatasi masalah yang dialami perusahaan. Maka dengan ini penulis akan mengusulkan sistem yang terkomputerisasi agar dapat meminimalisir adanya kesalahan, membuat pengolahan data menjadi lebih efektif dan efisien. Pemecahan masalah sistem tersebut adalah: 1. Penulis membuat sistem yang terkomputerisasi dengan menggunakan teknologi komputer yang sudah canggih agar lebih akurat, efektif, dan efisien agar meningkatkan kinerja. 2. Sebaiknya menggunakan software yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna. Penulis menggunakan software dalam merancang bangun sistem ini dengan aplikasi Java NetBeans. Selanjutnya ada analisa kebutuhan software. Pertama ada halaman admin, yaitu admin dapat melakukan login, admin dapat mengakses menu utama, admin dapat mengelola data profil pengguna, admin dapat mengelola data barang, admin dapat mengelola data pelanggan, admin dapat mengelola penjualan barang, dan admin dapat melakukan logout. Selanjutnya ada halaman pemilik, yaitu pemilik dapat melakukan login, pemilik dapat mengakses menu utama, pemilik dapat mengelola data profil pengguna, pemilik dapat mengelola data petugas, pemilik dapat melihat data barang, pemilik dapat melihat data pelanggan, pemilik dapat melihat data penjualan barang, pemilik dapat mencetak laporan barang, pemilik dapat mencetak laporan penjualan barang, pemilik dapat melakukan logout. Selanjutnya adalah use case diagram. Saya mengambil salah satu contoh dari use case diagram, yaitu halaman admin. Aktornya admin, use case-nya ada login, menu profil pengguna, menu master, dan logout. Lalu di dalam login, include-nya ada input kode petugas, ada juga include-nya input kata sandi, include menu utama, include menu profil pengguna, input menu master, input logout. Di dalam menu utama, extend-nya ada melihat tampilan menu utama. Di dalam menu profil pengguna, extend-nya ada mengolah data profil pengguna. Di dalam menu master, extend-nya ada mengelola data barang, mengelola data pelanggan, dan mengelola penjualan barang. Selanjutnya adalah activity diagram. Saya mengambil contoh dari activity diagram halaman admin. Admin dapat melakukan login. Yang pertama, admin start, lalu melakukan login, lalu menginput kode petugas dan kata sandi, lalu masuk ke dalam sistem. Sistem mengecek kode petugas dan kata sandi. Jika tidak, tampil pesan data tidak ditemukan dan kembali ke tampilan awal melakukan login. Kalau iya, lalu masuk ke menu utama dan selesai atau finish. Selanjutnya ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Entitasnya atau entitinya ada petugas, transaksi, barang, detail transaksi, dan pelanggan. Di dalam entitas petugas berisi nama atribut, yaitu kode petugas, nama petugas, telepon petugas, sandi petugas, dan jabatan petugas. Di dalam transaksi, atributnya ada kode transaksi, kode pelanggan, total transaksi, transaksi bayar, transaksi kembali, transaksi tanggal, kode petugas. Lalu di dalam barang ada kode barang, nama barang, stok barang, harga barang, satuan barang, dan stok barang. Dan di dalam pelanggan ada atributnya kode pelanggan, nama pelanggan, telepon pelanggan, dan alamat pelanggan. Dan di dalam entitas detail transaksi ada atributnya, yaitu identitas detail, kode transaksi, kode barang, jumlah barang, dan subtotal. Dan di dalam entitas petugas, yaitu primary key-nya ada atau kunci primernya di kode petugas. Di transaksi, entitas transaksi, kode primernya atau primary key-nya kode transaksi. Di dalam barang, di dalam entitas barang, kode kunci primernya itu kode barang. Di dalam pelanggan,
kunci primer kode pelanggan di dalam detail transaksi, kunci primernya atau primary key-nya di identitas detail. Lalu relasinya adalah satu petugas dapat melakukan banyak transaksi, satu petugas dapat mengelola satu detail transaksi, satu petugas dapat mengelola banyak pelanggan. Lalu selanjutnya banyak transaksi yang dapat dilakukan, banyak transaksi dapat melakukan satu detail transaksi, satu pelanggan melakukan banyak transaksi, lalu satu petugas dapat mengelola banyak barang, lalu satu transaksi dapat melakukan banyak barang. Selanjutnya ada LRS atau Logical Record Structure, yaitu tabel petugas yang berisikan kode petugas, nama petugas, telepon petugas, sandi petugas, jabatan petugas, dan penjelasannya sama seperti di IRD. Di sini di tabel petugas primary key-nya kode petugas, di tabel barang primary key-nya kode barang, di transaksi primary key-nya kode transaksi, dan ada foreign key-nya kode pelanggan dan kode petugas. Di pelanggan primary key-nya kode pelanggan, di tabel detail transaksi primary key-nya ID detail, dan foreign key-nya kode transaksi dan kode barang, dan relasinya sama seperti di ERD. Selanjutnya ada sequence diagram admin. Pertama, aktornya admin. Admin menginput kode petugas dan data sandi, lalu masuk ke boundary class-nya form login, kode petugas dan data sandi masuk, lalu selanjutnya masuk ke control login, yaitu control class, yaitu menampilkan menu utama halaman admin. Selanjutnya masuk ke menu utama, menampilkan menu pengubahan profil pengguna. Lalu selanjutnya jika ingin masuk ke selanjutnya menu profil pengguna, bisa dapat menampilkan menu pengubahan profil pengguna. Jika ingin masuk ke data barang, bisa mengelola data barang. Jika ingin masuk ke data pelanggan, bisa mengelola data pelanggan. Jika ingin masuk ke dalam data penjualan barang, bisa mengelola data penjualan barang. Jika ingin masuk ke logout, bisa admin langsung logout. Lalu selanjutnya jika masuk ke logout atau mengklik logout, akan otomatis keluar dari program dan kembali ke form login. Selanjutnya ada deployment diagram, yaitu node-nya ada 3, ada application atau client PC, device atau database server, dan user application. Komponen di dalam user application ada admin dan pemilik. Komponen di dalam node application atau client PC yaitu ada program penjualan toko bangunan. Komponen di dalam node device database server ada Java NetBeans, MySQL database, dan XMPP server. Selanjutnya ini adalah user interface, tampilan user interface halaman login. Selanjutnya adalah tampilan user interface halaman transaksi. Yang terakhir masuk ke dalam penutup. Pertama, kesimpulan. 1. Saat ini sistem pencatatan dan penyimpanan data yang berjalan pada toko bangunan masih bersifat manual, sehingga perlu adanya sistem yang terkomputerisasi untuk memudahkan user dalam melakukan pengolahan data pada saat proses penjualan dan meminimalisir adanya kesalahan. Kedua, perhitungan data juga terjamin kebenarannya karena sudah terprogram dengan baik dan data yang masuk telah divalidasi serta komputer selalu melakukan verifikasi terhadap data tersebut. 3. Dengan adanya sistem yang telah terkomputerisasi ini akan mempermudah user dalam proses transaksi penjualan dan pembuatan laporan penjualan. Dengan membuatannya program ini juga membuat user lebih semangat dalam mengerjakan tugasnya dan lebih produktif. 5. Program ini juga membuat ruang penyimpanan data menjadi lebih tertata rapi dan terhindar dari kehilangan data. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, sistem yang sudah terkomputerisasi perlu adanya pemeliharaan dan pembaruan secara berkala terhadap peralatan komputer atau hardware
maupun perangkat lunak atau software sehingga sistem komputer akan berjalan baik atau lebih baik dari sebelumnya. 2. Perlu juga adanya backup data pada database secara berkala agar data tersimpan dengan aman dan menghindari terjadinya error dan kehilangan data. Selanjutnya, saran yang ketiga, berubahnya sistem penjualan menjadi terkomputerisasi harus diiringi dengan kemampuan user dalam menggunakan sistem tersebut. Maka dari itu harus diadakan pelatihan atau training terhadap karyawan agar penggunaan sistem dapat berjalan dengan maksimal. Yang keempat, harus ada pengembangan sistem yang telah dibuat agar menyesuaikan terhadap kebutuhan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dalam berucap dan dalam perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.